Apa yang pengen kamu gapai saat kamu berusia 25 tahun? Apapun itu, pasti kalah keren sih sama satu orang ini, Ryuho Okawa. Bapak satu ini di usia 25 tahun sudah menjadi Tuhan dari segala dewa. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri video ini. Di sini dia lagi interview sama arwah mantan Perdana Menteri Inggris. Calm down to this breath. You were dead yesterday. Huh? Can you understand? I can't. Oh. I'm still alive. Your ex-Prime Minister Margaret Thatcher. I've been Prime Minister. Dennis. Gimana? Sakti kan? Selain itu dia juga ngaku pernah ngomong sama arwah Freddie Mercury, Yesus, Nabi Muhammad, Michael Jackson, Isaac Newton, John Lennon, Lady Diana, dan lain-lain. Banyak. Jadi, gini ceritanya. Ryuho Okawa ini awalnya cuman seorang pegawai biasa di perusahaan namanya Tomen Corporation, sekarang namanya Toyota Tsusho. Dia bekerja di bagian departemen valuta asing. Sampai suatu hari di tahun 1981, katanya ada roh arwah gitu yang ngasih tahu dia kalau takdirnya adalah untuk mendirikan agama baru. Salah satu pengikut pertamanya adalah Yoshikawa Saburo. Yoshikawa ini tak lain dan tak bukan adalah ayahnya Ryuho Okawa. Di bulan berikutnya mulai ada roh-roh lain yang ngobrol juga nih sama Okawa, termasuk katanya roh Konfusius, Yesus Kristus, Nabi Musa, Nostradamus, dan lain-lain tokoh agama gitu pokoknya. Terus rekaman kontak spiritual ini diterbitin jadi buku oleh Yoshikawa. Kenapa yang nerbitinnya Yoshikawa? Kenapa enggak si Ryuho Okawa sendiri? Katanya sih, Pak Ryuho Okawa ini belum pengen identitasnya ketahuan sama teman-teman kantornya. Udah gitu, di masa-masa itu Okawa juga ngingetin para pembacanya supaya jangan ngasih lihat pesan-pesan spiritual ini ke orang asing. Dan juga nggak boleh diterjemahin ke bahasa Inggris, Mandarin, ataupun Korea. Katanya sih orang lain belum boleh tahu dulu, harus nunggu saatnya tiba. Tapi menurut penelitian pada tahun 1995, alasan sebenarnya Okawa ngelarang penyebaran ke luar negeri mungkin karena isi pesan di bukunya itu banyak mengandung plagiarisme. Terus lanjut ke tahun 1986. Setelah ada arwah orang penting yang ngasih dia bisikan buat resign dari kantornya, akhirnya dia berhenti kerja, terus didirikanlah organisasi keagamaan Happy Science dengan si Ryuho Okawa ini sebagai pemimpinnya. Menurut kepercayaan Happy Science, manusia katanya diciptain sama entitas dewa atau Tuhan yang mereka sebut Elkantare. Ajaran Happy Science ini sebenarnya nyampurin agama-agama besar loh. Mereka mengombinasikan elemen agama Buddha, Kristen, Shinto, dan New Age spirituality. Agak kelewat kreatif ya. Jadinya ya mereka percaya konsep reinkarnasi, malaikat, iblis, konsep surga neraka juga, dan bahkan juga keberadaan alien. Also, one of the reasons why there are many wars on Earth and why racial conflicts see no end is because reptilians, or reptile-like space people, which are ferocious races, have been introduced. Begini-begini pengikutnya banyak loh. Tuhannya mereka alias Elkantare katanya adalah reinkarnasi dari tokoh-tokoh agama terdahulu. Kemudian reinkarnasi terbarunya di masa kini, siapa lagi kalau bukan Bapak Ryuho Okawa yang terhormat ini. Menurut Ryuho Okawa, tujuan utamanya adalah membawa kebahagiaan bagi umat manusia dengan menyebarkan kebenaran. Therefore, as long as I am alive, Earth will not be dominated by any aliens. Yet, after I pass, I cannot guarantee what will happen if you do not make effort. Master Ryuho Okawa dipercaya bisa manggil roh apa aja dari manapun di dunia spiritual. Dan biasanya dia bakal nyampein pesan-pesan dari roh tersebut ke pengikut-pengikutnya. Lucunya lagi nih ya, mereka tuh dulu suka ribut sama sekte Aum Shinrikyo sekitar tahun 80-an sampai 90-an gitu deh. Sebagai sesama sekte, mereka ini rival, saingan, saling tuduh-tuduhan. Lu agama sesat, lu kali yang sesat, gitu-gitu kan, kebayang ya?
Happy Science dan Aum Shinrikyo ini sampai pernah diundang buat debat langsung di televisi. Tapi Okawa milih buat nggak ikut. Terus puncak perseteruan mereka ini adalah di tahun 1995, di mana Aum Shinrikyo ini melakukan percobaan pembunuhan kepada Ryuho Okawa. Mereka menginjeksi racun syaraf gitu ke AC mobilnya. Tapi somehow gagal sih, Ryuho Okawa masih hidup setelah itu. Terus fast forward ke pandemi COVID-19. Pada masa-masa ini, Happy Science ini termasuk kelompok yang tidak percaya vaksin. Dan mereka juga menentang kebijakan lockdown. Mungkin kalian bertanya-tanya, terus ini orang maunya apa? Ternyata sebagai gantinya, mereka jualan jimat anti-COVID yang bisa dibeli dengan harga 100 US dollar sampai 400 US dollar. Nah, sekarang ngerti kan beliau ini maunya apa? Udah gitu, mereka juga jualan DVD dan CD bertema Corona yang isinya ceramah Pak Okawa. Katanya dengan mendengarkan suara beliau aja, dipercaya bisa meningkatin daya tahan tubuh. Ngomong-ngomong, ternyata pesonanya Ryuho Okawa ini bisa menggait para selebriti juga. Buat yang belum tahu, kenalin cewek cantik ini namanya Yuko Araki. Dia ini aktris dan model yang banyak membintangi film. Ada yang pernah nonton mungkin? Terus selain itu ada juga Fumika Shimizu. Dia ini aktris yang pernah main di live action Tokyo Ghoul dan Kamen Rider. Sayangnya dia pensiun di puncak karirnya pada tahun 2017. Karena apa? Karena mau fokus jadi biarawati di Happy Science. Tapi akhirnya dia balik lagi ke layar kaca pada tahun 2018. Tapi sejak saat itu dia cuman membintangi film yang dibikin oleh Happy Science. Iya benar, Happy Science pernah bikin beberapa film. Ini nih film beneran ya, tayang di bioskop juga. Udah gitu yang nonton gak sedikit. Film-filmnya ya mengangkat tema keagamaan dan spiritual. Ada juga yang berdasarkan buku buatan Ryuho Okawa dan pengalaman hidup Ryuho Okawa. Terus canggihnya mereka ini, aktris, aktor, nulis, director, nulis lagu, dan kru-kru produksi lainnya, itu juga sebagian besar ya anggota Happy Science sendiri. Bahkan anak-anaknya Ryuho Okawa sendiri juga ikut terlibat. Anaknya Ryuho Okawa yang paling sering muncul di publik adalah Hiroshi Okawa. Dia sempat main film juga bareng Fumika Shimizu. Filmnya ya filmnya Happy Science ya. Tapi pada tahun 2018 dia memutuskan buat berhenti dari Happy Science. Ayahnya ngamuk dong, marah kan. Dia nyebut Hiroshi sebagai iblis dan kerasukan setan. Ngeri gak tuh? Terus juga Happy Science bahkan menuntut Hiroshi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sekarang Hiroshi Okawa aktif jadi YouTuber dan sering mengkritik Happy Science, alias ngejelek-jelekin bapaknya sendiri. Kata dia nih ya, dia dan saudara-saudaranya sebenarnya nggak pernah percaya soal ajaran Happy Science sejak kecil. Dan bapaknya selama ini cuman acting, nipu, dan Happy Science itu hanyalah bisnis untuk nyari uang. Konon Happy Science ini dapetin puluhan juta dolar tiap tahun, yang sebagian besar dari donasi, penjualan merchandise kayak buku, CD, sama film. Menurut pengakuan Hiroshi, alasan dia berhenti dari Happy Science adalah karena nggak tahan sama tekanan dari bapaknya untuk menikahi Fumika Shimizu. Tapi pihak Happy Science ini tentunya membantah pernyataan tersebut dan malah nuduh balik kalau Hiroshi sendiri yang ngebet pengen nikah sama Fumika Shimizu. Nah, yang mana nih yang benar? Ya mereka lah yang tahu ya. Terus ada info menarik lagi nih. Ternyata selain film, mereka juga bikin anime sebagai sarana penyebaran ajaran Happy Science. Jadi katanya mereka tuh nyewa studio-studio anime kecil yang kalau dapet klien udah bersyukur gitulah. Jadi nggak bakal nolak meskipun ini anime sekte. Dan tahu nggak sih satu fakta yang lumayan bikin nggak nyangka gitu ya? Anime pertamanya Happy Science yang judulnya Shawasete Nani atau What is Happiness dalam bahasa Inggris adalah anime pertama yang diproduksi solo oleh Kyoto Animation di tahun 1991. Artinya, anime pertamanya Kyoto Animation adalah anime propaganda sekte. Wow! Mungkin kita bakal telusurin dikit ya isi cerita animenya Happy Science. Also, one of the reasons why there are many wars on Earth
and why racial conflicts see no end is because reptilians has been depicted in the movie The Laws of the Universe Part 1, so please watch the film. Yang pertama, ada film yang terdiri dari 4 part, yaitu The Laws of the Universe. Ceritanya dimulai dari 5 siswa SMA yang tinggal bersama di asrama. Terus mereka ngalamin penculikan alien. Dari situ mereka sadar kalau ada alien jahat yang ternyata ngumpet di sekolah mereka. Petualangan mereka pun dimulai, nyari kebenaran soal UFO dan alien. Sampai akhirnya mereka menemukan kalau bakal ada pertempuran besar yang menentukan masa depan bumi. Persis seperti ajaran Happy Science. Di film ini juga ada konsep reinkarnasi yang nggak cuman meliputi kehidupan bumi, tapi juga bisa terjadi antar planet. Terus anime berikutnya, The Rebirth of Buddha. Di sini ada siswi SMA namanya Sayako Amanokawa yang punya cita-cita buat jadi jurnalis hebat. Suatu hari dia tiba-tiba bisa melihat arwah setelah sahabat ayahnya bunuh diri. Sejak saat itu, hidupnya jadi penuh kejadian aneh. Bahkan dia hampir mati karena didorong ke rel kereta oleh arwah misterius. Dia ini kan punya cita-cita jadi jurnalis ya. Nah, rasa penasarannya ini bikin Sayako terjun buat mencari jawaban. Dia ditemenin sama sahabatnya, seorang reporter, seorang spiritualis, dan lain-lain. Pokoknya mereka bersama-sama berusaha mengungkap kebenaran soal dunia roh dan sosok misterius yang disebut Buddha. Terus kita bahas satu anime lagi. Judulnya Dragonheart Adventures Beyond This World. Ini baru loh. Rilisnya bulan Mei tahun 2025. Dan anime ini berhasil menang beberapa awards. Anime ini menceritakan tentang seorang anak SMP di Tokyo namanya Ryusuke waktu lagi liburan musim panas. Dia berkunjung ke Tokushima dan bertemu sepupunya. Sepupunya namanya Tomomi. Terus mereka main di suatu sungai dan mereka malah terseret arus deras. Tapi tiba-tiba mereka diselamatkan oleh seorang naga yang membawa mereka ke seorang kakek misterius. Sang kakek bilang kalau mereka sebenarnya udah mati. Tapi kalau mau hidup lagi, bisa. Syaratnya adalah mereka harus mau menjelajahi dunia roh dan menemukan tujuan hidup mereka. Mereka masuk ke kota suram ala tahun 60-an, melihat orang saling bunuh, dokter menyiksa pasien, orang mati lalu bangkit lagi. Pokoknya neraka banget lah. Dari situ mereka melangkah lebih jauh ke dunia yang gak dikenal ini demi menemukan misi hidup yang sebenarnya. Kedengarannya lumayan menarik. Kalau kata orang yang udah nonton sih ya, hampir nggak ada plot yang jelas di filmnya. Dialognya juga berantakan. Dan film-filmnya kayaknya lebih fokus pada kehebatan Ryuho Okawa daripada pesan yang mau disampaikan. Terus juga ciri khas dari gedung kantor mereka juga sama persis dengan yang ada di dalam anime mereka. Ada satu kesamaan dari cerita-cerita yang mereka produksi, yaitu adanya sosok entitas dewa atau Tuhan yang merujuk ke siapa lagi kalau bukan Ryuho Okawa. Anyway, nggak cuman film dan anime. Tahun 2016, Happy Science juga sempat bikin idol grup cewek-cewek namanya Angewol. Lebih jauh lagi, bukan cuman itu, mereka bahkan udah punya partai politik sendiri, namanya Happiness Realization Party. Terus juga mereka punya perusahaan penerbitan, agensi entertainment, studio anime, program radio, toko buku, nerbitin novel juga, dan lain-lain. Dan yang paling bikin gak ngerti lagi nih ya, ada sekolah SMP dan SMA, dan Universitas Happy Science. Totalitas banget dah pokoknya. Bisa dibilang mereka ini organisasi keagamaan, tapi juga semacam perusahaan korporat sih ya. Ngomong-ngomong, meskipun mereka bisa bikin jimat dan Ryuho Okawa bisa bolak-balik ngobrol sama arwah tokoh agama, ternyata beliau ini tidak kekal ya. Dia meninggal karena sakit pada tahun 2023. Ryuho Okawa pernah ngeklaim kalau Happy Science ini punya penganut sebanyak 11 juta orang. Tapi kalau menurut Japanese General Social Surveys pada tahun 2022, penganutnya Happy Science ini mungkin hanya di sekitar 38.000 orang. Their name was Islam or Christian or Japanese Shintoism or another religion. In conclusion, they are same.
Dan Happy Science ini punya banyak pengikut dari luar negeri juga loh, by the way. Kantor cabang dan tempat ibadah mereka pun juga ada di berbagai negara di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada, bayangin. Bahkan Ryuho Okawa ini juga pernah datang ngasih ceramah di negara tetangga terdekat kita, yaitu Malaysia. Malaysia, nations of the world. I feel inspired, and inspired, yes, very inspired. Tapi kalian notice nggak sih di antara negara-negara Asia ini, Happy Science ini nggak merambat ke Cina. Jadi FYI Happy Science ini anti Cina dan korup juga sih. Karena mereka menganggap komunisme sebagai penolakan terhadap semua keyakinan agama. Di film-film mereka juga Cina itu biasanya digambarkan sebagai pihak antagonis. Seperti organisasi sekte agama pada umumnya, Happy Science ini juga punya relawan yang ramah banget, nawarin buku, selebaran, dan undangan buat orang-orang biar datang ke gedung mereka. Buat apa lagi kalau bukan mau rekrut anggota baru? Sedikit informasi, ngomong-ngomong orang Jepang itu punya definisi yang berbeda dari kita soal agama dan sekte. Jadi jangan heran kalau Happy Science ini legal loh di Jepang. Mereka dianggapnya sebagai new religious movement atau agama baru, bukan sekte sesat. Nggak kayak Aum Shinrikyo yang dibubarin karena dianggap terlarang. Mereka juga masih aktif beroperasi sampai sekarang meskipun pemimpinnya Ryuho Okawa udah nggak ada. Gimana, tertarik buat nonton salah satu film atau animenya mungkin? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.